Langkah kecil kami menyusuri jejak alam yang tenang menuju keindahan tersembunyi di Curug Penganten. Di antara gemericik air terjun dan hutan yang rindang, kami juga menemukan rasa di Soto Sokaraja legendaris. Tempat cerita masa lalu tersimpan dalam setiap suapan. Perjalanan ini adalah tentang menikmati ketenangan dan kehangatan yang sederhana. Hujan gede banget, guys! Karena alam dan tradisi selalu punya cara untuk membuat hati merasa pulang. Hai guys, balik lagi bareng kita 5 Lelana. Kali ini kita bakal jalan-jalan santai keliling Purwokerto. Di awal sih nggak ada rencana pasti, cuma pengen explore dan cari tempat seru buat refreshing, tapi tetap hemat ala anak kos. Yang seru lagi kita pergi rame-rame berenam, karena kadang destinasi terbaik tuh malah muncul pas kita nggak punya rencana. Jadi, yuk ikutin terus keseruannya. Siapa tahu ada tempat keren yang bisa jadi referensi liburan budget friendly buat kalian. Guys, mau kemana guys? Loh guys, kita mau ke salah satu destinasi wisata di Purwokerto, tapi nggak tahu kemana. Mana belum ditentukan ya? Belum ditentukan. Temanya apa hari ini? Temanya curug. Ya curug, terus anak kos. Iya. Soalnya tanggal 2 ini. Iya, baunya budget anak kos. Budget anak kos lah ya. Anak kos. Yang penting makan seadanya aja ya. Tapi naik mobil. Gimana Drop, ada rekomendasi nggak? Hari ini mau kemana? Kira-kira ada bayangan? Makan soto Lamongan. Budget anak kos, mangan soto Lamongan priwe iki. Soto Sokaraja ding udu soto Lamongan, soto Sokaraja. Sokaraja. Raja. Sokaraja khas Banyumas Pak lah ya. Raja soto lama Sokaraja. Anda sebelumnya sudah pernah ke sana? Atau belum? Belum pernah sama sekali. Ini kencot banget teman Bro. Lemes banget. Ya udah, kita kesana langsung aja. Karena kami belum sarapan, destinasi pertama yang kita tuju adalah kuliner legendaris di Banyumas, yaitu Soto Sokaraja. Salah satu yang paling terkenal adalah Raja Soto Lama Haji Suradi, yang udah berdiri sejak tahun 1978. Lebih dari 40 tahun menyajikan soto khas Sokaraja dengan rasa yang tetap otentik. Banyak pelanggan setia yang terus balik, termasuk tokoh penting seperti mantan Presiden SBY. Soto Sokaraja ini unik karena kuah kaldunya yang gurih, sambal kacangnya yang pedas dan gurih, serta ketupat lembut sebagai pengganti nasi. Lokasinya juga strategis, jadi mudah banget buat mampir. Yuk, kita cobain langsung, siapa tahu bisa jadi menu favorit kalian juga. Sekarang kita review Soto Sokaraja khas Banyumas, Raja Soto Lama, Sawangan. Oke, kita cobain dulu kuahnya ya guys ya. Kuahnya nggak terlalu encer, tapi nggak terlalu kental. Tapi nanti ini juga bakal ada bumbu kacang ya, yang bisa ditambahin di sini. Memang kalau soto Sokaraja itu khasnya itu ini, saus kacangnya. Tapi dari kuahnya aja ini udah gurih sih, udah enak. Dan di sotonya ini ada lontong, terus ada daging sapi, terus ada juga tauge, terus bihunnya ada nggak ya? Bihunnya nggak ada, terus sama daun bawang. Dari kuahnya aja udah gurih sih, udah enak ini. Oke, kita cobain pakai saus kacangnya. Tambah mantap sih, ditambahin kuah kacang. Enak guys, approve. Terus cobain daging sapinya. Daging sapinya lembut, enak. Enak sih ini. Buat kalian yang mungkin lagi liburan di Purwokerto, rekomendasi banget sih ini.
kalau mau cari hidangan khas Purwokerto, ya ke sini. Ke tadi apa namanya? Soto Raja Soto Lama. Soto Sokaraja khas Banyumas. Oke. Di Jalan Sawangan. Mantap. Aku ini tadi pesan soto babat. Isinya babat sama iso ya. Mau coba soto khas dari Banyumas ini. Campur landing dulu. Babatnya lumayan gede sih. Cobain ya. Enak guys. Terus iso, cobain iso, campur sama planting ya. Siapa tahu rasanya enak. Enak. Tapi teman enak gitu. Cobain ya. Dari beberapa soto Sokaraja yang pernah dimakan sih, salah satu top legend sih ini, karena berdiri udah lama. Dan ya, untuk rasa dan cita rasanya udah nggak usah diraguin lagi sih, karena udah ada beberapa juga diliput media nasional, artis-artis juga udah kesini. Approve sih menurutku, karena ini emang legend sih. Iya, emang khas banget. Banyumas Purwokerto tuh emang soto Sokarajanya emang ya kayak gini, kurang lebih nih. Sambal kacangnya juga otentik sekali. Jadi nggak salah sih kalau mau kesini tuh, ya wajib jadi destinasi kuliner Anda kalau ke Purwokerto. Kuliner Di Purwokerto kesini ada di Raja Soto Lama, Jalan Sawangan, Purwokerto. Sebelum alun-alun Purwokerto. Perut udah kenyang, sekarang lanjut ke destinasi alam. Kali ini kita bakal explore kawasan wisata alam Jenggala, tapi bukan ke Curug Jenggala yang udah terkenal, melainkan ke salah satu curug hidden gem yang masih jarang dijamah. Di kawasan ini ada sekitar 4 curug yang bisa dieksplor. Tapi jalur trekking yang tertata rapi baru ada buat ke Curug Jenggala. Curug-curug lainnya masih alami banget, bahkan ada yang jalurnya belum terbentuk. Bikin makin penasaran kan? Yuk jalan dan lihat gimana serunya eksplorasi kali ini. Trip kali ini kita akan ke Curug Penganten. Curug Penganten, rencananya sih ya. Rencananya sih, tapi Nggak tahu coba kita lihat nantinya gimana. nanti ya. Oke. Il, ya nggak temenan maring Penganten, kira-kira perjalanan trekking pirang menit? Sejam. Sejam. Pada pihak kok. Saya ngerti Arifin ya. Jenenge padha, Jon. Ini saluran air. Saluran air dari zaman Belanda katanya ya? Iya. Ngambilnya dari atas sana. Kami lagi berada di dekat pipa air saluran PLTA Ketenger yang terletak di kaki Gunung Slamet, Banyumas. PLTA ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga air tertua di Indonesia dan meski sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Belanda, bangunannya masih kokoh berdiri dengan arsitektur khas Belanda. Pipa saluran ini mengalirkan air dari Waduk Muntu yang terletak di lereng Gunung Slamet yang menjadi sumber utama untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Menariknya, PLTA ini tidak hanya menyuplai listrik untuk Banyumas, tapi juga ke wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Selain sebagai sumber energi, PLTA Ketenger juga memiliki daya tarik wisata. Pengunjung bisa melihat langsung bagaimana listrik dihasilkan dari aliran air yang mengalir melalui pipa saluran ini sambil menikmati keindahan alam sekitar yang asri. Dengan arsitektur yang megah dan ramah lingkungan, PLTA Ketenger bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga menjadi contoh sempurna bagaimana teknologi lama bisa berkolaborasi dengan pelestarian alam. Kami parkir tadi di depan masjid, tepat sebelum aliran pipa PLTA. Dari situ kita harus jalan kaki sekitar 15 menit buat sampai ke loket masuk Curug Jenggala.
Nggak usah khawatir, jalur trekkingnya santai banget dan pemandangannya bikin betah. Suasana khas kaki Gunung Slamet langsung kerasa. Udara sejuk, perbukitan hijau, persawahan yang tertata rapi, ditambah aliran sungai yang jernih. Semua itu benar-benar bikin pikiran fresh. Sepanjang jalan, gemericik air dari sungai dan angin sepoi-sepoi jadi teman perjalanan yang bikin mood makin naik. Meski jalannya lumayan, semua kelelahan rasanya terbayar sama vibes alam yang adem dan tenang. Cocok banget buat yang butuh refreshing sambil explore tempat baru. Berapa Mbak? 90? Wisata alam Jenggala yang terletak di kaki Gunung Slamet memang jadi salah satu destinasi wajib kalau lagi di Banyumas. Tempat ini menawarkan suasana yang asri banget, cocok buat yang mau recharge energi dari kesibukan sehari-hari. Daya tarik utamanya ada di Curug Jenggala, air terjun bertingkat 3 dengan air jernih yang bikin siapapun pengen main air atau sekadar duduk santai di pinggirnya. Selain itu, ada Jembatan Cinta yang jadi spot favorit untuk foto-foto. Plus area hutan pinus yang sejuk dan tenang, pas banget buat trekking atau sekadar leha-leha. Fasilitasnya juga lengkap, ada warung makan, toilet, dan area parkir yang luas. Kalau mau kesini, mending datang pagi biar lebih puas eksplornya dan nggak terlalu rame. Wisata alam Jenggala benar-benar surga tersembunyi yang nggak boleh dilewatkan. Ini adalah pintu masuk ke Curug Penganten. Kata petugasnya sih kurang lebih sejaman ya. Kita ikuti perjalanan kita, oke? Semangat, Bok. Semangat guys, sumuk. Sejam mending ya. Ya, 1 jam lagi Oke. guys. Panas. Anak wedonnya men lah. Yo nyemplung. Jangan-jangan seluruh dan lagi ya. Udahlah. Ketel duel tuh. Dari Curug Jenggala ke Curug Penganten, perjalanan kaki biasanya makan waktu sekitar 1 jam, tergantung jalur yang kamu pilih dan kondisi jalan. Medannya cukup beragam, mulai dari hutan, aliran sungai, sampai trek yang agak menantang. Jadi pastikan fisikmu fit sebelum berangkat ya. Kalau cuaca lagi nggak bersahabat, apalagi hujan, jalurnya bisa jadi licin banget. Seru banget buat yang suka explore, tapi tetap perlu persiapan matang. Buat yang mau coba trek ini, pastikan bawa air minum, camilan, dan perlengkapan kayak topi, serta sepatu trekking yang nyaman. Selalu ikuti jalur yang udah tersedia atau petunjuk arah biar aman. Dan gak kalah penting, jaga kebersihan lingkungan. Karena keindahan alam ini bakal terus seru kalau kita rawat bareng-bareng. Kepriwe rasanya? Kesel banget. Menit 5 menit loh. Soalnya jalurnya nunyu banget ya kok. Lumayan lunyu ya. Sampai 15 menit berarti ya. Di bawah sana ada salah satu curug lainnya di area wisata Jenggala, yaitu Curug Cipokol yang tingginya sekitar 15 meter. Jaraknya dari Curug Jenggala sekitar 45 menit jalan kaki. Medannya kurang lebih mirip dengan jalur menuju Curug Penganten. Kesel ya. Priwe ekstrim ora? Ekstrim. Lumayan sih, nggak ekstrim juga, tapi capek. Kepriwe bahasa nih. Kalau kalian mau ke Curug Penganten, wajib banget cek perkiraan cuaca dan pilih musim yang pas. Soalnya beberapa titik di jalurnya lumayan curam dan sekitar 65% medannya terus menanjak. Jadi, pastikan kondisi fisik kalian oke dan siap buat tantangan ini. Kita ngarepnya trekking datar. Ternyata naik terus. Oke, semangat banget ke sini ngarep. Iya. Oke, karo jalan 25 km tadi mantap dike. Ya masih 25 kilo urung anu. 25 km. Soalnya ora panas kan. Ora panas adem ya. Iya.
Meskipun belum jelas kapan Curug Penganten pertama kali ditemukan, pengelolaan jalur trekking menuju Curug mulai dilakukan setelah kawasan ini dikenal luas sebagai destinasi wisata alam. Saat ini pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat yang turut menjaga kebersihan dan memastikan keamanan pengunjung. Dukungan warga lokal ini menjadi salah satu alasan mengapa Curug tetap menarik sebagai tujuan wisata. Di sekitar Curug Penganten, vegetasi khas dataran tinggi Jawa mendominasi, seperti pohon beringin dan berbagai jenis tanaman perdu. Fauna yang sering dijumpai mencakup burung-burung lokal, serangga, serta reptil kecil yang melintas sesekali. Ekosistemnya yang masih terjaga tidak hanya memperkaya suasana, tetapi juga menjadi daya tarik alami yang membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan Curug dan sekitarnya. Akhirnya sampai di sepertiga perjalanan. Menangnya lumayan guys. Tapi butuh effort pak. Ya tenangnya kedung apa aja? Hidden gem. Hah? Belum ada namanya. Belum ada namanya. Hidden gem ya? Iya. Dan itu ada ayah perosotan. Dia perosotan terus ada kedungnya. Ya mas, sana ya. Bukan ceruk, bukan curug lah ya, tapi Bukan curug, kayak aliran sungai tapi ya kedung lah, tapi belum ada namanya. tapi asik banget kayaknya sih gua kuburan. Ya. Apa kuburan ora? Kuburan. Oh ya. Insya Allah, Dik. Ya, insya Allah. Nanti ora. Kita mau hajatan dulu. Ah iya. Oke. Terus nganggo hem, guys. Sangguhin. Kita mau hajatan. Oke. Di waktu kita ngedit dan cek sosmed, gedung ini ternyata udah punya nama, yaitu Gedung Dahar. Lokasinya ada di aliran sungai yang dilewati sebelum sampai Curug Penganten, jadi sering jadi tempat istirahat buat para trekker. Airnya tenang dan jernih, cocok banget buat merendam kaki, duduk santai, atau bahkan berenang. Tapi, kalau cuaca mendadak mendung, mending segera menepi buat antisipasi banjir dari hulu. Gedung Dahar jadi semacam bonus di perjalanan, dengan suasana yang adem dan alami. Meskipun bukan tujuan utama, tempat ini tetap seru untuk disinggahi sebelum melanjutkan trekking ke Curug Penganten. Berapa menit lagi katanya? Infonya 10 menit lagi. Tapi nggak tahu aslinya berapa. 5 menit lah. 5 menit ya? 5 menit 5 lelana. Oke. Akhirnya sudah mulai terlihat guys. Ya guys, sedikit lagi guys, ekspedisi kita sampai. Gimana energinya? Sisa berapa persen? Ya masih setengah lah. Setengah. Cukup buat balik ya? Cukup lah. Kita recharge juga di sana. Oke. Ada sesuatu yang menakjubkan katanya. Oke, tahu nggak kita berdua pakai baju hem kenapa? Ada rasanya. Ada. Karena di sini ada Kita mau hajatan. Iya. Kenapa kita pakai Baju hijau. Selamat datang di Curug Penganten. Curug Penganten di Banyumas memiliki cerita menarik di balik namanya. Nama ini berasal dari dua aliran air terjun yang berdampingan, menyerupai sepasang pengantin yang saling melengkapi. Selain itu, mitos yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pasangan yang menyentuh air dari curug ini akan mendapatkan keberkahan dalam hubungan mereka. Airnya yang selalu mengalir dianggap sebagai simbol cinta yang abadi. Curug ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dan terletak di Desa Cidondong, Kecamatan Lumbir, Banyumas. Selain mitos keberkahan, perjalanan menuju curug ini juga dianggap sebagai lambang lika-liku dalam hubungan penuh tantangan, tetapi memberikan keindahan di ujungnya.
Sekedar ulang Derif. Sekarang kita ada di Curug Penganten. Penganten. Ya, Akses maringannya ke bro. akses jalan ke sini cukup lumayan. Cukup lumayan. Lumayan naik turun. Oke. Perjalanan kurang lebih 45 menit lah. 45 menitan ya. Kalau dari pintu masuknya, kita itu dari mana masuknya? Informasinya dari pintu masuk Curug Jenggala. Curug Jenggala. Dari Curug Jenggala kita nggak ngambil jalur Jenggala ya, tapi ngambil Curug Penganten. Betul. Ke sana Jenggala, ke sini Penganten. Kalau ke kiri Jenggala, ke kanan Penganten. Dan dari situ sekitar 1 jaman, kira-kira. Ya. Tapi treknya gimana sejauh ini? Kalau dari curug-curug sebelumnya, menurutmu gimana? Perbandingan dengan Curug sebelumnya untuk trekkingnya doang ya. Iya. Ya nomor 2 lah inilah. Setelah Curug Gede. Tapi walaupun effort, kayaknya sih banyak banget pengunjung yang kesini ya. Ya banyak yang kesini karena ya emang mungkin sudah tertata ya. Iya. Ya. Tidak begitu ekstrim banget lah. Itu endurance yang lumayan. Ini lumayan ekstrim tapi banyak banget pengunjungnya loh. Selalu juga ya. Iya sih. Cuma sayangnya kurangnya apa nih? Kenapa? Kurangnya apa nih? Kurang barbekyuan. Barbekyuan. Biasanya barbekyuan. Biasanya kan kita berbutuhan sama ngopi nih. Iya, sekarang nggak ada. Karena belum ada planning ke sana. Dan juga mikirnya kita kan mau ke sini kan, takutnya berada apa namanya carrier kan. Iya. Tapi overall worth it lah ya. Overall worth it sih dengan view-nya lumayan, cakep, mantap. amazing. Di sini mungkin nggak bisa berenang ya, tapi kalau kalian mau berenang, sebenarnya ada tuh sebelumnya. Sebelumnya ada gedung. Iya, ada gedung ya. Entah itu apa namanya, kan jelas bisa dipakai berenang. Gedung Lelana. Oke, mantap lah ya. Cuma di sini nggak bisa berenang sih. Oke. Sarannya apa nih? Kalau kesini kayaknya mending pagi deh ya. Ya sarannya mending pagi karena kita udah kesorean sih. Kesorean. Jadi udah lumayan mendung nih. Ya udah mulai mendung, udah mulai mau turun hujan. Iya. Karena alirannya lumayan deras kayaknya nggak aman nih kalau udah mulai mendung di sini. Ya. Apalagi musim hujan. Zero lu, yes, artakon ke? Yo. Kira-kira sekang traveling lagi ya, sekang mangan karo HTM bareng tempat wisata lagi ya, tadi melebu. Pacelan aku sora, caramu? Banget. Loh, banget ya. Sekang mangan selama ibu. Terus sekang HTM. Tolong boleh ibu ya, karo ST. Terus, bro, maringannya mungkin sekitar 15.000. Bensinnya mungkin sekitar 40.000 ya. Total-totalan mungkin ya di bawah 100.000 lah ya. Masih affordable ya menurutmu ya? Masih anak kos sama anak pelajar tuh masih masuk pak. Soto. Tesi mlebu. Apa senangannya? Tesi relate ya, anggar gie tulisannya rekomendasi liburan versi anak kos ya. Cocok. Oke, cocok. Cocok banget. Rekomen kok oke. Rajas apa mau? Soto. Raja soto lama. The best ya. Ya. Oke. Nggak sampai setengah jam di Curug Penganten, kami memutuskan turun karena cuaca mulai nggak mendukung. Menjelang akhir tahun, curah hujan di Banyumas, terutama sekitar Gunung Slamet, memang biasanya tinggi. Benar aja, baru jalan 1/4 jalur trekking, hujan deras langsung turun. Jalur yang licin bikin langkah makin hati-hati, tapi ini juga jadi pengalaman berharga. Persiapan matang penting banget kalau trekking di musim hujan, apalagi di jalur yang medannya cukup menantang kayak gini. Komentarnya. Sungguh sangat luar biasa. Aduh, pulang kita malah hujanan ini. Hujan gede banget guys. Terus Arifin. Ekstrim kok oke. Makasih kalah. Priwe. Rekor ora. Yo. Swing bir lagi. Pink hekat. Hekat. Guys.
Hampir sepanjang perjalanan kami kehujanan deras. Yang bikin kocak, satu teman malah pakai slipper, jadi langganan kebeleset sepanjang jalan. Momen ini ngajarin kalau trekking saat hujan butuh perlengkapan yang pas. Tips trekking saat hujan, pastikan pakai sepatu yang punya grip kuat, bawa jas hujan ringan, dan simpan barang-barang di dry bag biar tetap kering. Hati-hati jalur licin, pelan-pelan aja, dan cari tempat berteduh kalau cuaca makin jelek. Keamanan tetap yang utama. Sebelum pulang, kami sempat mampir makan di warung Cowboy. Menunya cuma 4 macam, ayam goreng kampung, tahu tempe goreng, oseng pakis, dan oseng kecipir. Penyajiannya mirip rumah makan Padang, piring-piring lauk langsung diatur di meja lengkap dengan nasi dan sambal. Ayam goreng kampung di sini juaranya, dengan daging yang agak keras tapi gurih, cocok banget disantap dengan nasi dan sambal. Selain ayam goreng kampung, oseng pakis yang renyah juga enak, dan oseng kecipirnya memberikan rasa segar yang pas. Ada juga tempe kedelai hitam goreng yang meskipun tampaknya nggak menarik, punya tekstur padat dengan sensasi kacang dari biji kedelai hitam yang masih tersisa. Sambalnya yang pedas dan kaya rasa jadi bintang utama di sini, bikin setiap suapan semakin nikmat. Makan di sini cukup terjangkau, per orang cuma Rp50.000. Kita lagi di warung Cowboy. Warung Cowboy. Khas makanan Khas rumah. makanan nenek. Iya. Khas makanan desa. Sama kayak pas kita di Kopi Klotok ya. Betul. Rasa-rasanya. Kalau kalian lihat vlog kita yang sebelum-sebelumnya, kita pernah ke Kopi Klotok. Kopi Klotok di Jogja. Hampir mirip sih. Cuma khasnya dia kan lodeh. Kalau di sini lebih ke osengan sama goreng-gorengan. Ayam kampung, sambal. Dengan bumbu desa pastinya ya. Ini juga Rasanya gimana rasanya? sangat otentik, mengingatkan ya masakan nenek di desa. Namanya warung Cowboy di depan Hotel Grand Kanaya. Di map sudah ada ya? Raden, di map ada. Tinggal di map aja guys. Approve. Enak sih. Liburan ke Curug Penganten kali ini penuh cerita seru dari awal sampai akhir. Meskipun sempat basah-basahan, semua momen ini jadi pengalaman berharga yang nggak terlupakan. Vlog ini mengingatkan kita bahwa relaksasi diri nggak perlu mahal atau jauh. Keindahan alam dan kebersamaan sudah cukup untuk memberi ketenangan. Seperti kata Lao Tzu, the best way to relax is to embrace simplicity. Perjalanan ini mengajarkan kita untuk menikmati momen sederhana dan merasa puas dengan apa yang ada. Sampai jumpa di vlog berikutnya bareng 5 Lelana. Stay curious, stay adventurous.